Hai, assalamualaikum bun. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke bunda, kayaknya udah lama banget ya aku tuh nggak pernah lagi berbagi soal konten-konten kayak ngomong langsung kayak gini, seperti kayak baca-baca komenan followers. Soalnya aku tuh kalau misalnya baca komenan followers itu kayak aku itu nyapa kalian dengan aku buatkan video kayak gitu ya. Kayaknya bulan Januari kemarin itu kan aku konsisten banget ya upload video malam itu pasti sapa-sapa followers, atau aku itu kayak edukasi tentang perkontenan kayak gitu ya bun. Tapi di bulan Februari ini aku emang bener-bener kayak aduh nggak sempat lagi untuk bikin konten kayak gitu, karena memang ada kendala juga karena aku lagi sibuk juga, ada yang harus aku kerjakan juga. Terus aku juga kemarin itu bulan Februari itu emang agak sakit-sakitan terus kayak gitu ya bun, drop-dropan terus ya. Nah alhamdulillah ini di awal Maret ini tanggal 1 ini ya mungkin aku nanti nggak bakalan sekonsisten itu kalau upload malam itu untuk edukasi atau membaca-baca komenan followers atau menyapa-nyapa kalian kayak gitu ya, tapi insya Allah aku usahakan kayak gitu ya bunda. Nah bunda, kali ini tuh aku yang mau aku bahas itu tentang pemula kayak gitu ya bunda. Jujur aku juga bukan suhu dan aku juga bukan apa ya, bukan sok-sok untuk mengajari atau kayak gimana. Di sini tuh aku cuman kayak mau kasih saran dan membantu kalian aja yang belum paham kayak gitu ya bun. Nah jadi di sini yang mau aku bahas itu apa sih yang harus dilakukan oleh pemula itu kalau misalnya baru mulai ngonten. Apa yang harus dilakukan agar videonya itu kayak bisa apa ya, ada orang yang selalu menunggu uploadan kontennya kayak gitu loh bunda ya. Nah itu nanti bakalan aku bahas ya bun. Terus bunda di sini juga aku mau kasih tahu juga, kayaknya di tahun 2024 ini kayaknya udah agak berkurang ya dari bunda-bunda yang FB Pro. Kan dulu pas masih pertengahan awal ini ya, pertengahan bulan tahun 2023 itu kan kayaknya ngebludak banget orang yang make FB Pro itu atau fanspage kayak gitu kan, ngonten gitu seliweran gitu ya. Tapi kayaknya sekarang ini aku udah jarang banget ngelihat itu ya. Mungkin gara-garanya soalnya ngonten itu tidak semudah itu seperti kayak kalian melihat orang-orang yang sudah tarik gaji gitu ya. Karena gini bunda, orang yang udah gajian, yang udah berkecimpung dengan dunia konten itu ya memang itu udah rezeki dia di dunia perkontenan. Dan memang mereka itu kadang-kadang sekonsisten itu ngonten bunda ya. Karena setiap kita mau menaikkan akun atau mau menaikkan nama kita yang bukan siapa-siapa ini akhirnya dikenal sama semua orang, walaupun gak semua orang juga kenal sama kita kayak gitu ya bun. Kayak aku sekarang, aku kan bukan siapa-siapa, aku hanya ibu rumah tangga biasa di rumah aja yang mempunyai 3 anak, dan aku juga itu pengangguran. Tapi pengangguran aku itu di rumah aku selalu kerja 24 jam kayak gitu ya bun. Tapi masya Allah tabarakallah banget, alhamdulillah aku tuh tiap bulan dapat gaji dari Facebook itu bisa mencapai puluhan juta kayak gitu ya bunda ya. Ini real ya. Kalau misalnya video ini seliweran di akun kalian yang baru pertama kali melihat aku, yuk scroll dulu akun beranda aku kayak gitu ya. Udah aku kasih bukti-bukti tentang gaji aku kayak gitu ya bun. Kenapa aku kasih bukti? Karena kalau pas nggak aku kasih bukti banyak banget yang ngatain aku tuh hoax kayak gitu ya bunda. Oke, jadi di sini yang mau aku kasih tahu sama kalian, yang pertama yang harus kalian lakukan itu apa? Ini tuh bunda yang mau aku bahas itu ya, yang bunda-bunda yang pakai FB Pro. Aku kan pakai akun fanspage ya. Akun FB Pro itu tuh kakak Ika bunda yang ngonten di FB Pro, tapi belum monetisasi karena masih akun baru ya. Jadi iklannya belum ada tanda panahnya kayak gitu. Nah jadi bunda aku kasih tahu sama kalian yang pemakai FB Pro, yang suka ngetek-ngetek tentang sorotan, ngetek-ngetek tentang pengikut ya. Sebenarnya bunda, video kalian itu tuh tidak akan ada imbasnya dengan kalian tag pengikut dan tag sorotan. Kalau kalian tag pengikut, otomatis kan yang pengikut kalian itu kan nanti bakalan ke-tag sama kalian. Siapa tahu mereka tuh nanti bakalan terganggu, risih, ujung-ujungnya mereka tuh bakalan ngeblokir kalian atau unfollow kalian. Agar saat kalian itu ngupload video konten, kalian tag sorotan, apa itu namanya? Tag pengikut, mereka itu nama mereka tuh apa namanya itu, video kalian itu tuh nggak teranu ke mereka gitu loh bun. Aduh susah banget aku ngejelasinnya, pokoknya kayak gitu ya. Jadi intinya bunda, kalau kalian itu ngonten, udah deh kalian tuh jangan ngetek sorotan atau pengikut itu nggak perlu sayang. Karena akun kalian itu ramai atau video kalian ramai itu bukan karena tag-tagan itu ya bunda. Terus bunda di sini juga aku mau tekankan lagi sama kalian, buat bunda-bunda semuanya, kalau yang ngonten itu bikinlah konten yang serius bunda ya. Apalagi kalau misalnya aku saranin sama kalian tuh setiap hari tuh kalian harus ada setoran
tentang video FOD. Video FOD itu adalah video panjang ya bun, apalagi kalau kalian mengejar jam tayang ya. Jadi durasi konten itu tuh sebenarnya tuh terimbas banget sih. Tapi bunda zaman aku dulu itu wah susah banget ya, berat banget bunda persyaratan konten itu bunda. Bunda bayangin aja ya, monetisasi itu harus 10.000 followers dan jam tayangnya itu harus 600.000 jam tayang loh baru bisa monet. Makanya aku tuh kemarin untuk memenuhi itu semua tuh 9 bulan aku baru dimonetisasi ya bun. Nah kalau sekarang ini kan enak nih, cuma 5.000 followers dan juga jam tayangnya itu cuma 60.000 jam tayang. Pokoknya aduh setengah ya dari kita dulu ya bunda. Terus bunda dulu itu persyaratannya itu monetisasi itu durasinya haruslah 3 menit ya bun. Jadi kalau di bawah 3 menit itu tidak akan ada iklannya kalau dulu ya bunda. Tapi sekarang ini durasi 30 detik aja udah ada iklannya ya kan. Jadi sekarang tuh udah enak banget loh dari pihak Facebook, tapi lebih sensitif lagi dibuatnya ya kan. Bunda di sini tuh yang mau aku kasih tahu sama kalian para bunda-bunda yang mulai ngonten atau yang udah pusing banget ngonten kayak gitu, karena yang sering aku lihat itu video kalian tuh nggak ada yang serius. Video kalian cuman kayak ngevideoin kalian upload ya kan, terus kalian memvideokan apalagi kayak gitu kalian upload. Bagaimana video kalian mau berkembang, bagaimana video kalian itu mau ada orang yang stay nonton kalian kalau kalian bikin konten seperti itu. Jadi saran aku bikin konten serius ya, boleh bikin konten seperti itu, seperti kayak kalian ngevideoin tentang apa di depan rumah kalian kayak gitu nggak apa-apa itu, tapi di reels ya, karena di reels itu kan durasinya kan pendek ya bunda ya. Tapi kalau FOD itu, kalau misalnya durasi FOD itu kan sekitaran 1 menit 31 detik itu udah masuk ke FOD. Tapi kalau 1 menit 30 detik atau di bawahnya itu masuknya di reels ya bunda ya. Jadi saran aku kalian tuh setiap hari haruslah ada setoran video FOD. Kalian harus bisa lah video tuh yang agak panjang sedikit kayak gitu, itu lebih bagus agar kalian lebih terbiasa gitu ya bunda. Panjangnya sekitaran 2 menit juga nggak apa-apa ya, karena sekarang itu udah nggak diatur lagi untuk 3 menit itu udah nggak lagi sayang ya. Jadi aku mohon banget sama bunda-bunda semuanya, kalau pengen berpenghasilan dari konten itu tolong seriuslah ngonten. Misalkan terserah kalian mau bikin konten apa, kalian mau bikin konten tentang mukbang, ya udah kalian harus mereview dengan baik dan benar. Jangan cuma makan aja udah, enggak, jangan ya. Kalau bisa kalian biar orang tuh tertarik gitu menonton kalian waktu pas kalian mukbang itu, sebisa mungkin kalian itu mereview. Misalkan nih kalian makan bakso, kalian nyeruput kuahnya gitu kan, serosot gitu, kalian bilang tuh ya sama di depan HP itu, biarin aja kalau orang nganggep kalian tuh kayak orang gila nggak apa-apa, yang penting cuannya nggak gila. Mereka yang gila ngelihat cuan kita tuh masuk ke rekening kita gitu ya. Kalian review lah misalnya kuahnya, wah ini tuh enak, gila ini tuh kuahnya enak banget, mantul banget kuahnya, padahal belum aku kasih apa-apa loh, belum aku kasih kecap dan lain sebagainya. Nah tuh kalian cobalah itu ininya baksonya, ini baksonya lembut banget loh, beneran deh ini enak banget serius. Orang kan yang makannya kan ngiler kayak gitu ya kan. Nah ya, terus seriuslah kalian ngonten. Kalau kalian mau ngonten kayak aku kan ngontennya itu kan emang bener-bener keseharian. Kalau misalnya aku masak, aku videokan masak, aku unboxing, aku apapun, pokoknya aku campur aduk. Nah itu emang harus serius bunda. Misalkan kalian video masak, ya udah kalian videokan masak kalian dan kalian edit ya, kalian edit kayak gitu ya, biar lebih enak gitu, orang yang nonton itu nggak terlalu kelamaan ngeliatin kalian itu masak kayak gitu ya, cuman sangseng itu lama, itu nggak, kalian potong-potong aja, kalian ambil aja yang penting-pentingnya aja videonya kayak gitu loh bun ya. Misalkan numis nggak goseng-goseng kayak gitu aja, kalian bisa sampai 1 menit, jangan. Kalau bisa itu seng kalian potong lagi, kalian iniin lagi video yang lainnya kayak gitu ya bunda. Ini loh bunda, orang yang membuat video bener-bener aja sepi, apalagi kita gitu kan yang asal-asalan kayak gitu. Mungkin ya kadang-kadang emang rezekinya aja jangkauannya luas pas bikin video asal-asalan. Tapi kalau misalnya kalau kalian ingin akun kalian itu bertahan lama, disukai sama orang lama-lama, ya kalian tuh buatlah video yang seserius mungkin kayak gitu ya bun. Jadi di sini tuh saran aku itu bunda, kalau misalnya kalian tuh mau ngonten, bener-bener kalian tuh harus serius. Kecuali kalau reels itu kan video pendek itu boleh lah random ya. Misalkan hanya memvideokan tentang masak kalian, wah ini aku lagi masak ini nih kayak gitu, nggak apa-apa diupload gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kalian mau upload video konten tentang FOD itu, tolonglah kalian kemas sekemas-kemasnya, kalian kemas semenarik mungkin agar kalian itu tuh ada orang yang mau menonton video kalian tuh benar-benar, dan buat video tuh menarik biar mereka itu tidak bosan dengan video kita kayak gitu ya bun. Contohnya seperti berbicara,
Di sini itu yang aku pelajari dan yang udah aku jalani selama aku ngonten itu ya bunda, kebanyakan orang itu mau ya, dengan aku juga lah ya, kayak aku juga, kebanyakan orang tuh pengen mendengar suara orang itu kalau ngonten, kalau isi suara itu dengan semangat ya, dengan semangat, jangan halo bunda ini aku mau, itu nggak apa-apa ya, wajar kalau masih pertama-tama. Tapi kalau udah berbulan-bulan ngonten tapi suaranya masih kayak gituin, saran aku diperbaiki sayang ya. Kecuali kalau kalian sakit seperti aku tuh, biasanya kan kalau aku sakit kan aku minta maaf dulu sama kalian, maaf ya bunda kalau suara aku tuh agak lemas atau suara aku tuh bindeng gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau bisa sih kalian harus semangat gitu. Misalkan kalian lagi isi suara nih tentang masak kayak gitu ya kan, terus kalian menceritakan tentang hal bahagia, dalam suara itu kalian harus terlihat seperti orang bahagia. Terus misalkan kalian menceritakan tentang ya agak sedih gitu, ya udah kalian juga ya ceritanya juga tuh tentang tekanannya juga itu kayak bisa membuat penonton itu merasa sedihnya juga kayak gitu loh bun. Jangan video itu tentang kesedihan ngomongnya malah ceria gitu kan nggak masuk kayak gitu ya bunda ya. Jadi bunda intinya di sini itu aduh aku ngoceh udah panjang banget ya, aku takut kalian bosen banget loh ya, padahal banyak banget penyampaian yang pengen aku sampaikan sama kalian, yang pengen aku kasih tahu sama kalian kalau kalian tuh konten tuh harus kayak gimana kayak gitu ya. Jadi kalian tuh konten harus semangat intinya bunda, dan kalian kemas video itu sebaik-baik mungkin, terus kalian isi suara itu kalian tingkatkan lagi kayak gitu ya bunda, kepercayaan diri kalian saat kalian isi suara juga. Kalian jangan lemes, letoy atau kayak gimana. Terus kalian bilang maaf bunda aku saat isi suara itu pas malam, pas anak aku udah pada tidur, nah kayak gitu ya. Jadi pinter-pinter kalian lah ya bunda ya, soalnya kan yang menikmati tontonan kalian tuh bukan diri kalian sendiri, karena orang lain bunda. Biasanya orang tuh kalau nonton kita, kalau suara kita tuh kelenyek lemes kayak gimana gitu, mereka tuh kayak ngantuk gitu ya kan. Sebisa mungkin kalian itu bikin mereka itu kayak yang tadinya mereka tuh ngantuk nonton video kita langsung jreng kayak gitu loh. Intinya kalau kalian mau jadi konten kreator yang apa ya, yang ada namanya, kalau kalian ingin menjadi konten kreator itu yang ada ciri khasnya, kalian buatlah kayak gitu bunda. Kalian harus bikin apa namanya itu, orang itu tuh tahu ciri khas kalian kayak gitu loh ya. Makanya bunda ya semoga aja lah dengan apa namanya itu celotehan aku ini ada yang masuk gitu ya ke hati kalian, ke pikiran kalian, dan kalian itu mau mengubah cara kalian membuat video yang tadinya asal-asalan, hanya video-videokan saja, video-video jalan tinggal kalian upload aja. Itu apa itu tuh? Kecuali kalau reels nggak masalah, tapi kalau FOD itu kalau bisa, walaupun nggak kalian edit isi suara dan suara ASMR ya, tapi sebisa mungkin kalian bikin videonya tuh kayak tek 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 tek, kayak terkemas dengan rapi, dengan bagus gitu loh. Aduh susah gemes aku ya kalau misalnya ngeliatin konten-konten ibu-ibu yang pengen gajian tapi dia bikin kontennya asal-asalan kayak gitu ya. Emang sih bunda, kita konten tuh hanya untuk hiburan, jangan sampai kita itu terbebani dengan konten itu. Jadi kita itu nggak asal-asalan kayak gitu bunda ya. Apalagi kalau bisa sih di dunia perkontenan tuh kita pengennya lama kan, kita pengen dikenal sama orang tuh lama gitu ya. Kayak aku nih, orang pada kenal sama aku nih, tiba-tiba anak aku nanti terjun konten juga, jadi orang tahu tuh oh ini tuh anaknya bunda Eni vlog kayak gitu. Nah kalian juga pasti pengen kayak gitu kan, kayak gitu. Siapa sih yang nggak mau seperti kayak Atta Halilintar, seperti kayak siapa-siapa itu artis itu ya kan, yang ngevlog. Ada juga kan yang bukan artis tapi mereka itu konten kreator, mereka tuh bisa sukses kayak gitu kan. Pasti kita juga pengen. Kalau aku jujur aku pengen banget kayak gitu, tapi kayaknya nggak tahu lah ya, nggak bisa tercapai sepertinya, karena mereka tuh emang konten kreator dari YouTube ya kan. Kalau sedangkan aku kan dari Facebook kayak gitu. Jadi yang kenal aku tuh hanya seputaran orang Facebook aja kayak gitu ya. Nah, pokoknya sampai situ aja lah ya. Ini sharing-sharing aku aja. Ini tuh cerita aku tentang di dunia perkontenan aja ya bunda, bukan edukasi atau apalah itu ya. Semoga aja bermanfaat ya bunda tentang cerita aku hari ini. Ini tuh cuma cerita ya. Aku tekankan lagi, ini cuma cerita. Semoga aja ada manfaatnya cerita aku hari ini untuk bunda-bunda semuanya yang tadinya bikin video asal-asalan. Semoga aja lebih diseriuskan lagi ya bun. Jadi sampai sini aja ya videonya, dan jangan lupa selalu bersyukur. Bye bye.